Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat untuk sahabat Ima, khususnya di Kota Batam saat ini yang mungkin lagi join sambil menunggu yang lain join juga. Yang pasti kita di program perdana Ima Chapter Batam, di program Ima Batam Talk. Dan ini luar biasa sekali karena yang pertama kita punya tema yang spektakuler. Tapi yang jelas kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita semuanya masih punya kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa mengisi hari-hari dengan hal-hal yang produktif walaupun di weekend yang mudah-mudahan jadi fun edukatif ya di pagi ini. Baik, dan yang pasti selamat pagi juga untuk Mas Siwo atau Yusuf Hadi yang mungkin kita udah nggak perlu dikenalkan lagi ya karena semuanya sudah pasti kenal. Kalau mau tahu tentang beliau sudah di mana-mana ada informasi. Jadi cari sendiri aja, oke? Yang jelas beliau Ya, adalah selamat pagi teman-teman. ya, someone spesial yang pasti akan memberikan banyak insight untuk kita semuanya di pagi ini. Lalu juga sebelum mulai kita mau nyapa juga untuk Presiden IMA Chapter Batam. Ada Mas Irfan, apa kabar? Selamat pagi. Mas Irfan, selamat pagi. Kemudian juga ada Ibu Sekjen kita, ada Ibu Yatmi. Dan hari ini, pagi ini perdana kita live dari Miracle Aesthetic Clinic Batam. Di mana sebagai GM-nya adalah kebetulan Ibu Sekretaris kita, Ibu Suyatmi, jadi kita nebeng lah ya. Dan juga teman-teman lainnya dari IMA Chapter Batam yang jelas kita hari ini pengen dapetin sesuatu yang berharga dari Mas Iwo. Dan kalau kita bicara peradaban dunia saat ini tentunya dengan adanya COVID-19 ini merubah tatanan hidup di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Batam, tapi di seluruh dunia, di belahan dunia manapun, semuanya berubah. Perilaku manusianya berubah. Kemudian juga iklim ekonominya berubah. Kemudian sosialnya berubah. Kesehatannya juga berubah. Dan semuanya berubah tanpa kita sadari atau kita sadari. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjadi bagian dari perubahan itu. Nah, tentu perlu ada sikap-sikap yang kita harus lakukan sehingga di perubahan yang serba cepat ini kita bisa survive dan juga kita sebagai pelaku bisnis di dunia marketing juga tentunya pemasaran di era dunia yang baru ini tentu perlu cara-cara tertentu, perlu sikap-sikap tertentu sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap bisa survive dengan apa yang sedang kita upayakan hari ini. Nah, bicara soal perkembangan juga sebelum kita ke Mas Iwo, tentunya saat ini banyak sekali perilaku yang berubah menjadi semua serba digital, di mana pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi ini menjadi hal yang sangat mutlak dibutuhkan oleh siapapun dan profesi apapun. Buktinya saat ini kita silaturahmi dari jauh, virtual, ini juga salah satu bentuk perubahan dari peradaban dunia. Yang mau nggak mau kita nggak ketemu Mas Iwo, tapi bisa lihat wajah Mas Iwo, bisa lihat senyum yang begitu luar biasa. Bahkan sudah pantas jadi iklan pasta gigi sebenarnya. Dan tema kita menarik sekali pagi ini karena adalah tema yang sangat spektakuler dipersembahkan oleh IMA Chapter Batam di IMA Batam Talk Perdana ini adalah marketing in Bold New World, bener ya? Kita nyontek dulu, takut salah. Oh ya, marketing in Bold New World. Jadi bagaimana di dunia pemasaran ini beradaptasi di dunia yang baru seperti ini gitu ya. Nah, Mas Iwo mungkin bisa memberikan prolog dulu nih. Sebenarnya kenapa sih ini harus kita obrolin gitu? Kenapa ini yang akhirnya menjadi penting untuk kita bicarakan dengan teman-teman sahabat IMA khususnya di IMA Chapter Batam saat ini? Silakan Mas Iwo. Ya, jadi yang pertama adalah lingkungannya memang sudah berubah ya. Jadi kalau lingkungannya berubah ini saya bagi menjadi 4 ya, Mbak Diah, yang biar gampang. Jadi teman-teman marketing ini kan harus banyak jualan, jadi harus nggak banyak mikir, harus banyak action. Nah, makanya kalau dikasih 12 gitu bingung, makanya cukup 4 aja ya. Jadi yang pertama ekonomi yang baru ya, ekonomi yang baru itu ditandai ya oleh 4 hal ini, dan 4 hal ini menghasilkan 4 new rule of the game. Jadi apa namanya rule of the game industri itu menjadi berubah dengan adanya 4 ini ya. Yang pertama adalah munculnya apa yang saya sebut sebagai hygienity atau hygiene ekonomi. Ya, semua sekarang harus bersih, harus safe, ya, harus environmentally friendly. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dunia itu kita menghadapi dunia di mana semuanya serba low touch.
Ya, low touch itu artinya dulu yang namanya silaturahmi itu kan kita kan salaman kan. Nah, sekarang kita sudah haram hukumnya salaman sekarang. Kita sudah nggak boleh salaman ya, salamannya jarak jauh. Ya, jadi semua serba low touch. Kalau dikaitkan ke marketing, ya misalnya resto, maka sekarang semakin jarang resto itu sudah pakai resto itu pakai cash ya. Jadi semua bahkan pencet-pencet juga sudah jarang ya, sudah mulai ditinggalkan. Kalau parkir juga dulu masih kita suka pencet, sekarang juga sudah begini ya. Lift juga begitu ya. Jadi kita menghadapi era di mana saya sebutnya low touch ekonomi. Kalau yang sebelumnya hygiene ekonomi, sekarang adalah low touch ekonomi. Yang ketiga adalah less crowd. Ya, less crowd itu artinya dunia kita yang kita hadapi itu tidak dimungkinkan kerumunan. Ya, terakhir kebetulan Pak Luhut bilang ini lockdown Jawa Bali gitu ya. Itu artinya adalah memecah mobilitas, memecah orang itu nggak boleh berkerumun. Ya. Sehingga sektor-sektor yang syarat kerumunan, ya saya sering kasih contoh itu, saya kebetulan kenal Pak Bupati Banyuwangi ya, Aswar Anas, sekarang udah, belum, masih Februari diganti ya, itu dia punya 124 festival, ya, yang membuat Banyuwangi, orang datang semua ke Banyuwangi. Itu tahun lalu ya, bukan tahun lalu, tahun 2019 ya. Nah, tetapi dengan adanya pandemi, maka festival-festival itu nggak bisa dilakukan lagi, ya. Sehingga sekarang Pak Bupati harus berpikir keras gimana kalau festivalnya nggak boleh karena kerumunan, maka harus gimana lagi gitu. Itu merubah semua. Yang ketiga adalah less crowd. Yang terakhir adalah kita menghadapi apa yang saya sebut low mobility economy. Jadi kita itu sekarang sudah nggak bisa kemana-mana gitu. Ya, kita harus stay at home ya. Kalaupun keluar ya keluarnya sebatas komplek ya, sepedaan ya, goes, goes nggak boleh jauh-jauh, goesnya cuma di sekitar komplek gitu ya. Nah, inilah kenapa misalnya Bali ya, Bali itu saya ke Bali bulan November ya, sebelum dilarang-larang orang ke Bali, itu nggak dilarang pun sepi Bali itu ya, sepi. Ya, kenapa? Tetapi sebaliknya Bandung, kemudian Semarang, kemudian Jogja, itu rame. Ya, orang Jakarta itu ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja, tapi nggak ke Bali. Kenapa? Karena kalau ke Bali harus naik pesawat. Kalau pakai mobil itu 28 jam. Ya, jadi mobilitas jarak jauh itu sekarang nggak bisa, dan mobil itu survei saya sudah menunjukkan mobil itu adalah kendaraan paling aman, mobil pribadi adalah kendaraan paling aman di masa pandemi. Bukan MRT, ya, bukan LRT, bukan busway, ya, bukan kereta api, bukan pesawat. Makanya orang berlibur itu pakainya adalah mobil pribadi. Makanya nanti saya ramalkan mobil pribadi, terutama yang bekas, ya, karena ini masa krisis, nggak mampu beli yang baru itu bakal booming ya di tahun 2021. Jadi 4 itu Mbak, itu adalah lingkungan bisnis baru. Nah, marketer hebat itu kalau fleksibel. Saya nyebutnya agile. Artinya kalau lingkungannya berubah, industrinya berubah, maka kemudian marketernya juga harus berubah gitu. Kalau kita diam aja, makanya kita nggak agile, kita nggak fleksibel, kita akan mati gitu. Jadi yang pertama lingkungannya itu berubah, sehingga para entrepreneur, para marketer itu mesti harus merespon itu dengan strategi yang baru. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, nah Mas Iwo, kalau dengan lingkungan yang berubah tadi, tentunya kan manusianya juga harus ikut berubah gitu ya. Harus mempunyai sikap yang berubah juga. Nah, ini juga menjadi kendala ketika memang manusianya ini belum siap sebagai sumber daya manusia yang digitalize gitu, yang gadget minded. Nah, artinya kalau kita bicara pemerintah juga mereka terus menggesa infrastruktur digital gitu ya, yang sangat membantu kita saat ini. Tapi bagaimana dengan manusianya nih? Kalau ternyata manusianya belum siap juga SDM yang digital gitu. Di hari ini masih banyak orang kolonial atau mungkin lebih ke konvensional gitu. Oke, jadi sebelum sampai ke sana, tadi di tingkat perubahan di tingkat industrinya, sekarang saya ingin menguraikan mengenai perubahan di konsumennya. Karena sebelum kita marketernya berubah, ya, go digital dan seterusnya, kita harus lihat customernya berubahnya sejauh mana, namanya customer focus gitu. Tadi kalau di industri ada 4, maka di konsumen ini perubahan besarnya, saya nyebutnya consumer mega shift, ya, 4 consumer mega shift.
konsumennya juga berubah. Itulah yang mengapa pendekatan sebelum 2 Maret 2020 itu sudah nggak kepakai semua. Pendekatan lama itu udah nggak kepakai semua. Ya, kita membutuhkan pendekatan baru yang kita masih bingung sekarang. Nah, tapi sambil kita mikir-mikir, kita mesti harus identify dulu perubahannya itu apa konsumen. Ya, ada 4. Yang pertama adalah munculnya apa yang saya sebut stay at home lifestyle. Jadi setelah setahun kita itu tinggal di rumah, ya, perilaku itu begitu. Perilaku itu kalau kita melakukannya hari ini melakukan A, besoknya lagi A lagi, maka terbentuklah perilaku itu gitu. Ya, jadi ketika kita tinggal di rumah, ya kita menjadi kayak balik lagi ke zaman es, ya kita masuk ke guanya rumah kita, dan kita nggak bisa kemana-mana. Terus apa yang kita lakukan di rumah itu menjadi kebiasaan baru. Ya, kalau sebelumnya kan emak-emak di Jakarta kan berangkat pagi, malam pulang gitu ya, di kantor. Nah, tetapi ketika dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi di rumah, yang ngerjain apapun yang dikerjain di rumah itu menjadi perilaku baru gitu. Itu namanya stay at home lifestyle. Contohnya yang paling gampang home cooking kalau kita ngomong emak-emak ini. Ya, home cooking itu pada waktu saya kebetulan 2 tahun yang lalu saya nulis buku Millennial Skill Everything ke Batam juga. Salah satu yang saya bilang dibunuh adalah dapur atau home cooking. Kenapa? Karena emak-emak itu banyak ke kantor, banyak ikut workshop, banyak ikut seminar ya, hari Sabtu seminar gitu. Nah, sehingga rumahnya, dapurnya dilupain gitu. Karena nggak pernah ke dapur, akhirnya keterampilan memasaknya juga nggak ada gitu. Maka kemudian apalagi GoFood-nya kenceng gitu ya, tiap saat generasi mager, males gerak, itu tiap kali mesti pesennya pakai GoFood gitu. Jadi akhirnya kemudian dapur itu nggak kepake, dan akhirnya home cooking, ya emak-emak masak di rumah itu kemudian hilang gitu. Itu sebelum pandemi. Yes. Tetapi setelah pandemi, tiba-tiba karena emak-emak nganggur di rumah, ya banyak waktunya di rumah, maka kemudian di samping juga kalau kita ke GoFood, kita ke dine-in keluar, bahaya untuk anak-anak. Maka biar aman masak sendiri gitu. Maka kemudian salah satu stay at home lifestyle yang marak di masa pandemi adalah home cooking, misalnya itu ya. Pertama stay at home lifestyle, yang kedua adalah back to the bottom of the pyramid. Ya, back to the bottom of the pyramid. Balik ke piramida paling bawah. Ya, piramidanya saya refer di sini adalah piramida Maslow. Ya, piramida Maslow teman-teman marketing pasti sudah tahu. Kebutuhan kita itu paling basic, sandang pangan papan, kemudian love belonging, ke atas itu esteem, makin tinggi itu aktualisasi diri, ya. Nah, sebelum 2 Maret, teman-teman, sebelum pandemi, kita itu di puncak piramida, ya. Saya menyebutnya leisure economy. Ya, leisure economy itu artinya semua orang liburan, semua orang Instagraman, ya, pengen tampil, bajunya bagus, ya, mobilnya bagus, agar apa? Agar bisa tampil di Instagram, bisa pamer ke temennya, gitu, ya, aktualisasi diri. Esteem di puncak piramida. Tetapi begitu ada pandemi, maka kita back to the bottom. Kita balik ke dasar piramida. Yaitu apa? Yaitu 3. Pertama makan minum, ya. Kedua adalah kesehatan, ya. Makanya jahe merah itu jadi laku sekarang, ya. Imun itu jadi laku. Yang ketiga adalah wifi, ya. Koneksi internet itu menjadi kebutuhan pokok sekarang. Nah, back to the bottom of the pyramid. Yang ketiga adalah go virtual. Ya, go virtual tadi ya dibilang kita harus digitalisasi. Kenapa? Karena konsumen sekarang itu semua dilakukan secara virtual. Ya, mulai dari bekerja di rumah, ya, bekerja secara virtual, kemudian belajar secara virtual, ke rumah sakit ya, ke dokter secara virtual, ya, kita menikmati hiburan secara virtual. Jadi semua dikerjakan secara virtual, maka marketer mesti juga harus go virtual. Ketika customer go virtual, maka kompetitor marketer juga harus go virtual. Yang terakhir adalah terbentuknya apa yang saya sebut sebagai empathic society. Ya, jadi teman-teman, bangsa Indonesia itu bangsa gotong royong, bangsa tolong menolong. Kita tahu di masa krisis ini banyak orang susah, ya, kena layoff, ya, takut mati, ya, takut kena COVID gitu. Maka kemudian muncul banyak inisiatif movement mengenai donasi,
kepedulian, ya, keempatian, gitu ya. Makanya saya ketemu teman-teman rumah zakat, dia bilang di masa pandemi ini justru rumah zakat itu growing luar biasa karena fundingnya banyak orang kasih donasi, maka kemudian jadi growing gitu ya. Jadi ada 4 itu Mbak. Ya, di tingkat makro industri ada perubahan 4 tadi ya, hygiene, low touch, less crowd, kemudian low mobility. Di tingkat mikro, di tingkat customer itu terjadi perubahan 4 tadi ya, stay at home lifestyle, kemudian back to the bottom, kemudian go virtual, dan yang satu adalah munculnya empathic society. Nah, dampak dari empathic society ini, marketer pendekatan marketingnya sudah tidak bisa lagi hard sell lagi, karena orang lagi susah dijualin ngamuk pasti. Maka mesti harus pendekatannya pakai pendekatan empati. Makanya kemarin Burger King rame kan di Jakarta, viral gitu ya, karena dia ngusulin belinya ke McD gitu ya. Karena apa? Karena peduli bahwa nanti karyawannya McD kena PHK dan seterusnya. Jadi jangan cuma beli di Burger King tapi juga beli ke McD. Jadi ada empati di situ. Maka kemudian saya mengatakan marketing yang paling ampuh di masa pandemi adalah marketing empati atau empathic marketing. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu dong biar semangat ya, luar biasa nih. Baik, ya, lagi pengen tepuk tangan, boleh lambaikan tangan buat teman-teman yang sudah join untuk sahabat 5 Batam. Oke, Mas Iwo, artinya bahwa selain juga customer-nya sudah pasti berubah perilakunya dengan 4 hal tadi gitu ya. Bahkan kita kembali ke piramida yang paling dasar gitu. Kalau dulu kita mungkin berbeda, sekarang per pandemi kita sudah lebih mengutamakan yang penting bisa makan minum, yang penting kita sehat, yang penting kuotanya nggak habis, ada terus gitu kan. Nah, kemudian di marketernya juga kan harus berubah. Sebenarnya langkah dasar awal apa sih yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang marketer di zaman saat ini gitu. Artinya kalau tadi mungkin Mas Iwo sampaikan bahwa seorang marketer juga harus dengan menggunakan teknologi yang empathic marketer tadi ya. Nah, sebenarnya dasar apa yang harus dimiliki, fondasi dasar sebagai seorang marketer di era saat ini yang notabene kita ketahui bahkan ada sebuah prediksi dengan varian virus yang baru ini akan memperpanjang masa pandemi ini sampai dengan 2021 dan kita nggak tahu sampai kapan. Artinya kita perlu nyiapin diri sekarang nih Mas Iwo. Apa nih langkah dasarnya? Jadi teman-teman berpikirnya harus sistematis ya, karena seorang marketer itu agamanya atau keimanannya adalah customer centric ya. Customer centric itu artinya apa? Perubahan konsumennya apa, kita berubahnya ngikuti perubahan konsumen gitu. Ya. Karena apa? Karena konsumen yang ngasih duit. Ya kan? Yang ngasih duit kan konsumen. Jadi kita itu mau jatuh bangun kayak apa, mesti harus kompasnya adalah konsumen, ya. Makanya saya pengen mengajak teman-teman berpikir secara sistematik ya. Kalau berubahnya konsumen itu di 4 tadi, masih ingat ya, ada 4 tadi ya, stay at home lifestyle, back to the bottom, kemudian go virtual, dan kemudian empati, maka pendekatan marketing yang kita lakukan mesti juga mengacu pada 4 itu, Mbak. Ya, jadi saya ringkas, yang pertama adalah stay at home lifestyle, itu di perilaku. Jadi teman-teman harus melihat waktu kita menarget konsumen, itu harus melihat segmentasinya itu harus kepada perilaku konsumen yang stay at home ini, gitu. Ya, itu yang pertama dari si perilaku. Segmentasi basisnya perilaku dan perilakunya mengacu kepada perilaku baru di masa pandemi yaitu stay at home lifestyle. Kemudian yang kedua adalah back to the bottom, itu prioritas. Ya, jadi teman-teman harus melihat prioritas konsumen itu adalah back to the bottom. Artinya apa? Artinya dalam melakukan strategi pemasaran, komunikasi segala macam, teman-teman harus melihat prioritas ini, gitu. Ya, prioritas ini. Semuanya serba yang basic. Ya, tadi misalnya mobil gitu ya, mobil. Kalau kita jualan mobil, kira-kira prioritasnya apa? Saya ramalkan nanti mobil di 2021 itu akan berkembang inovasinya mengarah pada bukan masalah modelnya bagus, bukan masalah jalannya kenceng, dikendarai enak, tetapi lebih kepada keamanan. Ya, jadi mobil itu nanti AC-nya akan dibikin gimana, ventilasinya, ya nggak tahu, sistem tempat duduknya segala macam layoutnya itu akan dibikin
mengikuti prioritas konsumen, yaitu apa? Prioritasnya adalah safety, ya, sama hygienity. Itu nggak gampang kena bakteri segala macam. Itu nanti akan mengarah ke sana. Ya, itu back to the bottom. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah go virtual. Ya, go virtual. Artinya kita jualan, kita bangun channel itu akan mesti sekarang sudah kita nggak ngomong hanya fisikal. Teman-teman yang di resto tidak bisa hanya mengandalkan tempat, ya, tetapi sekarang revenue dibagi dua. Yang pertama adalah dine-in, kita datang ke resto. Yang kedua mesti harus delivery. Ya. Kenapa harus dua? Karena kalau kita cuma mengandalkan dine-in, sementara kursinya itu hanya bisa kapasitas separuh. Jadi sekarang yang namanya resto tidak bisa penuh, tempat duduknya ditempati gitu. Mesti harus ada dikasih centang-centang itu dikasih cross itu ya. Jadi tidak bisa penuh. Artinya apa? Dari dine-in kita bisa grab separuh omset. Separuhnya datang dari mana? Separuhnya harus datang dari delivery gitu. Makanya mau nggak mau, setiap resto sekarang mesti harus bikin Instagram, harus bikin Facebook, ya, Twitter gitu. Agar apa? Agar dia mengumpulkan basis customer tidak hanya di toko atau di warung. Basis customer itu dua. Ada basis customer yang offline, ya, yaitu dine-in, dan basis customer yang di online gitu. Yang selama ini nggak pernah memikirkan basis customer di online, maka harus ditangkap dengan digital channel, ya, dengan IG, dengan TikTok, dengan macam-macam. Jadi harus dibagi dua. Itu go digital. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tadi, kita harus menggunakan di masa pandemi, kita harus banyak empati. Customer lagi susah, dijualin pakai hard selling, itu pasti akan ngamuk dia. Maka pendekatan yang dilakukan seperti Burger King yang kemudian viral kemarin, kira-kira sebulan yang lalu, itu ampuh. Karena konsumen sekarang sedang gampang disentuh hatinya. Ketika itu menyangkut kepedulian kepada sesama gitu. Makanya teman-teman tetap jualan, bukan berarti teman-teman tidak selling ya. Selling tetapi dengan cara yang elegan, yaitu mengedepankan empati kepada customer. Karena customer lagi susah nih, semua sekarang lagi susah. Keluarga susah, teman-teman yang di B2B, banyak corporate, banyak UKM yang susah, maka pendekatannya mesti harus menggunakan empatik marketing. Jadi 4 itu, Mbak, itu 4 hal yang dilakukan oleh konsumen, oleh marketer, yang mengacu kepada pergeseran besar yang terjadi pada konsumen kita. Gitu. Okay. Baik, jadi Mas Iwo ternyata memang apapun yang dilakukan oleh marketer itu harus fleksibel ya, harus mengikuti perubahan apa yang juga terjadi di konsumen begitu ya. Jadi kita harus bisa menjadi apapun yang konsumen mau dan kita harus sikapi dengan cepat kan begitu ya, supaya kita bisa survive gitu. Ini challenge yang utama dari marketer, karena sifat manusia itu tidak gampang berubah. Ya, manusia itu paling suka kondisi yang comfort. Ya, kita sudah bertahun-tahun kayak begini, ya, sampai dengan Maret 2020 sudah enak cara jualan kita begini, channel kita kayak gini, kita punya resto sudah layoutnya bagus, interiornya bagus, gitu ya. Nah, itu mau bergeser ke digital, itu yang paling susah di situ. Makanya saya bilang, tahun 2021 itu adalah tahun kita lompat, kita berubah. Tahun 2020 adalah tahun bingung. Ya, kita bingung semua, mau ngapain apa nggak ngerti kita. Ya, tahun 2020 adalah tahun bingung. Tahun 2021 adalah tahun lompat, gitu. Ya, kita harus loncat dari yang awalnya semua fisikal, resto-resto, harus loncat ke mulai omni ya, omni fisikalnya nggak ditinggalkan, tetapi digitalnya harus kenceng ya. Tadi mobil kalau awalnya modelnya bagus, bentuknya bagus, catnya warna-warni, sekarang mobil mesti yang dicari adalah yang aman gitu. Jadi bagus nggak penting, yang paling penting adalah aman gitu ya. Teman-teman ini harus merubah value proposition ya, merubah produknya harus repackage ulang, karena prioritas konsumen berubah, maka mesti harus diubah. Ya, terus cara kita bekerja juga berubah. Awalnya hanya fisikal semua gitu. Terus sekarang yang bilang, wah aku nek digital pokoknya nggak bisa, aku nggak bisa main TikTok gitu. Ya, itu udah nggak bisa lagi gitu. Karena kalau kita nggak main TikTok kita akan mati gitu. Ya, kita nggak main IG kita akan mati gitu ya. Makanya terpaksa mesti harus kita masuk ke digital. Ya, kalau kita nggak ke digital,
kita akan mati. Kalau sebelumnya kita masih bisa ngeles. Wah, kita kan kolonial gitu, bukan milenial, jadi boleh dong nggak ke digital gitu. Kita urusin yang fisikal aja. Tetapi karena fisikal sudah berat sekarang, maka mau nggak mau omni. Ya, nanti end game-nya bukan digital semua. Ya, end game-nya karena sebagai manusia kita mesti juga tetap butuh yang fisikal. Ya, kita ketemu fisik itu tetap penting. Ya, nah makanya saya sebutnya omni. Omni itu antara fisikal sama channel itu berdampingan dan kita bisa pindah dari digital ke fisikal digital itu demikian mudah ya, itu namanya omni channel, omni strategi. Itu Mbak. Oke, Mas Iwo, sebelum kan ini teman-teman sudah mulai semakin ramai, pasti sudah nggak sabar pengen nanya langsung, tapi mungkin boleh di-highlight sebenarnya kalau kita simpelkan untuk mega shift itu seperti apa sebenarnya Mas Iwo? Yang dimaksud dengan mega shift itu tadi. Jadi teman-teman yang namanya mega shift, kenapa saya sebut bukan hanya shifting, tetapi ini mega shift ya, karena perubahannya memang sangat besar dan sangat mendasar, dan karena perubahannya cepat sekali, maka dampaknya itu omset hilang, profit hilang gitu. Ya, jadi dan ini sifatnya itu universal, ya sifatnya dunia, nggak kita alami hanya di Indonesia. Dan ingat teman-teman, perubahan ini permanen, ya perubahan ini permanen. Jadi teman-teman jangan masih berpikir bahwa nanti setelah vaksin ditemukan kita akan balik seperti sebelum Maret 2020, enggak gitu. Jadi perubahan ini adalah permanen ya, tapi evolving ya. Artinya bukan perubahan yang terjadi di tahun 2020 aja, tapi nanti evolving terus, dan setelah mengeras ya, perubahan ini mengeras, maka dia nggak akan balik lagi ya. Makanya saya katakan kenapa saya sebut mega shift atau mega trend ya, bukan hanya shift atau trend, karena kalau trend itu pertama lambat dan size-nya kecil, ya hanya di permukaan. Tetapi kalau ini enggak, ya ini adalah perubahan yang sangat fundamental, perubahannya cepat sekali dan sifatnya masif. Enggak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Ya, cara orang berbisnis, cara orang memasarkan diri, ya itu berubah secara sangat fundamental, yang dipicu oleh perubahan konsumen yang mega itu. Gitu Mbak. Makanya teman-teman sekarang yang diperlukan oleh marketer itu unlearn. Ya, kalau sebelumnya kan learn, kita harus belajar. Sekarang yang terjadi adalah kita tinggalkan apa yang ilmu yang kita punya sebelum 2 Maret gitu. Kita tinggalkan. Ya, jadi meninggalkan keyakinan, meninggalkan pengetahuan itu sulitnya minta ampun. Kita sudah belajar bagus, sudah punya kemampuan, tiba-tiba kemampuan itu nggak kepake gitu ya. Ya, di fisik misalnya, wah kita jago di fisik gitu, ternyata orang nggak ke resto gitu, ya nggak ke fisik gitu, kan berarti nggak kepake. Ya, ilmu barunya adalah digital gitu. Nah, meninggalkan yang fisik ke digital, meninggalkan apa yang sudah kita pelajari dan kita tinggalkan itu sulitnya minta ampun. Jadi sekarang expertise unik yang harus dimiliki oleh marketer itu namanya unlearn. Ya, bukan learn tapi unlearn. Ya, learn tetap penting, tetapi yang justru sangat penting di tahun 2021 adalah unlearn. Kita meninggalkan pengetahuan, ya, mindset, ya, wisdom gitu yang sudah kita pegang sekian puluh tahun sebelumnya, itu kita tanggalkan, ya, kita lepaskan, kita masuk ke dunia baru. The whole new world itu membutuhkan mindset baru, membutuhkan pendekatan baru, strategi baru. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi Mas Iwo ternyata memang mega, penekanan mega ini luar biasa. Kita biasa mega bintang gitu ya. Ini mega trend, artinya memang ternyata sangat dahsyat lagi yang akan kita rasakan ke depan. Bahkan tadi Mas Iwo sampaikan bahwa ini bisa jadi akan permanen gitu ya. Jadi jangan berharap kita balik hidup normal seperti dulu, itu nggak akan ya berarti ya. Ya. Oke. Baik, dan teman-teman silakan sudah mulai bisa mengirimkan pertanyaan karena saya pengen lebih bisa interaktif supaya ilmunya Mas Iwo ini bisa nular ke kita semua yang lagi monitor. Jadi silakan dituliskan pertanyaannya di kolom chat kita, nanti kita akan bacakan sambil kita terus menggali hal-hal lainnya dari seorang Mas Iwo atau Yuswo Hadi yang pagi-pagi buta kita recokin ya, mungkin habis begadang. Oke. Mau sepedaan tadi. Ya sama lah kita begadang. Padahal kata Bang Haji nggak boleh begadang sebenarnya ya. Oke, masih pertanyaan. Ada yang menarik di tengah-tengah era perubahan baru saat ini.
di satu sisi banyak sekali bisnis yang mungkin bertumbangan gitu ya. Kita sebagai marketer juga banyak mengalami kendala. Artinya apakah itu mungkin karena belum adanya kesiapan yang cukup untuk mengambil fleksibilitas dan menyikapi perubahan karakter customer itu sendiri, atau juga mungkin memang itu sedang tidak lagi dibutuhkan, atau kita kurang menyadari skala prioritas apa yang perlu kita pasarkan atau kita jual kan seperti itu. Tapi di sisi lain justru banyak sekali bisnis-bisnis yang justru punya penghasilan yang justru berlipat ganda di era pandemi ini. Nah, kenapa bisa seperti itu ya, Mas Iwo? Ya, jadi tadi dengan adanya pertama di tingkat makro ada hygiene, ada low touch, ada less crowd, dan low mobility. Di tingkat mikro ada perubahan konsumen 4 tadi. Maka ketika konsumen bergeser, ketika konsumen migrasi, maka otomatis perusahaan yang nangkep konsumen itu yang ternyata prioritasnya berbeda, mau nangkep nggak kena gitu. Artinya nggak dapat omset gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang high touch ya, otomatis bertumbangan gitu. Perusahaan yang high crowd itu terus otomatis akan bertumbangan. Yang nggak hygiene akan bertumbangan ya. Contohnya adalah high touch itu adalah pariwisata. Ya, pariwisata itu adalah bisnis yang by default itu memang high touch ya. Kenapa? Karena hotel misalnya, hotel itu kekuatannya adalah personal, emotional attachment gitu. Jadi hospitality itu tidak bisa dengan robot gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi makanya ketika sekarang hotel disuruh kerja hanya 75% pegawai, itu berat sekali gitu. Karena apa? Karena by default bisnisnya memang high touch gitu. Makanya kenapa di sektor-sektor pariwisata yang high touch itu dan high crowd itu memang berat ya di masa pandemi ya. Jadi misalnya bayangkan kayak festival tadi saya bilang yang Banyuwangi, konser musik gitu ya. Terus kemudian apa namanya MICE ya. MICE itu kan meeting, insentif ya, exhibition tutup semua karena memang sifatnya yang high crowd. Tetapi ada bisnis-bisnis yang justru rising ya ketika konsumen itu migrasi dari yang high crowd ke less crowd, dari yang apa namanya high touch ke low touch gitu ya. Low touch itu digital ya. Contohnya adalah ketika dulu kita berobat itu kita harus ke dokter, ketemu dokter ya. Maka di masa pandemi kita ini sekarang justru takut ketemu dokter. Ya kan? Karena dokter kan meriksa banyak pasien COVID gitu. Kalau kita ketemu nanti kita bisa ketularan. Kita takut ke rumah sakit. Karena sekarang rumah sakit jadi tempat ya orang terkena COVID, juga resiko untuk kita terkena juga tinggi. Maka ketika orang nggak bisa ketemu dokter, orang nggak bisa ke rumah sakit, maka yang dilakukan adalah telemedicine. Ya, telemedicine itu pakai halodoc, pakai alodokter gitu ya. Maka kemudian bisnis telemedicine itu di masa pandemi, ya ketika tourism itu berguguran, justru telemedicine itu justru growing gitu. Ya, contoh lagi misalnya saya ketemu teman-teman IndiHome, misalnya teman-teman Telkom gitu ya. Saya waktu ketemu itu teman-teman bilang, waduh Pak Siwo, saya ini lagi pusing sekarang, nangis katanya. Nah, tapi nangisnya beda. Nangisnya bukan nangisnya teman-teman di Travel Legend atau di tourism gitu ya. Nangisnya karena kebanyakan customer gitu. Jadi karena bandwidth-nya dirancang segitu, tiba-tiba begitu nangis bahagia begitu itu nangis bahagia. Jadi begitu konsumen pada go online semua, maka kemudian bandwidth-nya nggak cukup, jadi lemot kan, maka semua komplain gitu. Jadi sekarang teman-teman IndiHome itu nangis, tapi nangisnya nangis bahagia sebenarnya ya, karena kebanyakan customer gitu. Jadi cenderung bisnis-bisnis yang low touch itu akan growing, bisnis-bisnis yang high touch itu akan turun gitu. Bisnis-bisnis yang less crowd itu akan growing, bisnis-bisnis yang apa namanya yang high crowd itu akan cenderung tumbuh. Misalnya di pariwisata, saya mengusung konsep namanya NEWA. Ya, jadi sekarang di pariwisata wisata yang growing itu namanya NEWA. Ya, NEWA itu nature, ya nature itu ke gunung, ke laut, ya. Terus kemudian E-nya environment, ya kaitan ke lingkungan, ya lingkungan bersih segala macam. Terus kemudian wellness, jadi yoga itu akan tumbuh nanti, ya. Jadi cari tempat yang sepi-sepi justru, kalau dulu tempat yang ramai, sekarang yang tempat yang sepi-sepi, wellness. Kemudian yang terakhir adventure, ya adventure itu kita biking, ya kita trekking, ya itu
itu menjadi tumbuh gitu. Jadi marketer harus shifting dari yang high crowd ke yang low dari yang high crowd ke less crowd gitu. Dari yang high touch ke yang low touch gitu. Kenapa? Karena yang low touch growing, yang less crowd itu growing gitu. Oke, Mas, ini menarik. Ada pertanyaan dari Pak Hari Bambang Wahyudi tadi ngobrolin pariwisata gitu ya. Nah, kira-kira apakah pariwisata nantinya akan kembali ke konvensional atau tetap akan terus makin go digital atau mungkin serba-serba berubah juga gitu? Apakah akan kembali juga? Karena kan banyak wisata yang juga harus dinikmati secara langsung yang pada akhirnya akan menimbulkan crowd di tempat wisata tersebut. Atau mungkin bahkan di masa yang datang nanti bisa jadi jalan-jalannya kita itu hanya melihat secara digital, dibedah semua sisi lokasi wisata tertentu dari mulai masuk sampai ke pojok sampai ke semuanya dimanjakan dengan digital juga, atau gimana nih kira-kira Mas? Jadi kita beli paket nggak bisa digital gitu. Nggak begitu Mbak, nggak begitu ya. Jadi teman-teman, yang namanya physical experience now become luxury ya. Ketika semua itu lari ke digital, maka physical experience itu become luxury, become mahal. Jadi kita kumpul-kumpul itu mahal nilainya. Jadi itu namanya paradoks, teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa di tourism misalnya, ketika semua go digital, terus kemudian yang fisik-fisik itu ditinggalkan. Enggak. Kalau di tourism, dari sisi produk, itu akan tetap physical. Bahkan menjadi premium, bahkan menjadi mahal. Ya. Nah, dari sisi channel itu akan digital. Jadi kita marketing, kita cari pembayaran, kita nyari di destinasi itu dilakukan secara digital. Tetapi kita mau ke Bali, kita harus ke Bali gitu. Kita harus ke Kuta, kita ke Kuta itu harus ke Kuta gitu. Tidak bisa pakai artificial virtual reality kita ke Kuta gitu. Wah, nanti seolah-olah kita lagi di berenang misalnya. Itu nggak bisa. Jadi di tourism teman-teman, physical experience itu malah justru become a new luxury, ya. Jadi justru semakin mahal karena untuk mencapainya sulit karena harus protokol dan seterusnya, ya. Konser musik itu yang physical itu becoming luxury gitu. Jadi konser musik nggak akan hilang, nggak akan tergantikan oleh konser pakai handphone, ya. Konser musik akan tetap meski harus fisik, tetapi nanti bentuknya, formatnya seperti apa, nanti akan evolving. Ya, jadi gampangnya gini teman-teman. Secara offering di tourism ya, secara offering, secara produk, secara destinasi itu akan tetap physical dan physical ini menjadi semakin mahal. Ya, yang pertama. Yang kedua dari si channel, ya dari si channel itu intinya adalah kita itu nyari destinasinya, nyari tiketnya, ya, nyari hotelnya, kemudian transaksi, ya, transaksi kita bayarnya, ya, nah, itu dilakukan secara digital, ya. Channelnya kita lihatnya itu adalah namanya lookbook pay. Lookbook pay-nya itu adalah secara digital, ya. Look itu cari tempatnya, book itu ngebooknya, ngebook hotel, ngebook destinasi, kemudian pay itu bayarnya, itu akan bisa dimigrasi ke digital. Tetapi kalau ngomong mengenai paketnya, ngomong mengenai destinasinya, itu tidak tergantikan. Ciptaan Tuhan itu lebih hebat dari ciptaan manusia. Jadi kita masih nyari ciptaan Tuhan. Ya, Kuta itu kan ciptaan Tuhan. Ya, Ubud itu ciptaan Tuhan. Itu kita akan masih tetap nyari ciptaan Tuhan. Kita nggak akan bisa tergantikan oleh ciptaan manusia. Ya, jadi kalau di tourism teman-teman sekarang mesti harus siap-siap karena destinasi itu nggak akan ditinggalkan. Kita akan tetap ke Jogja, kita akan tetap ke Bali, kita akan tetap ke Banyuwangi. Nah, tapi catatannya bagaimana ke Jogja itu aman, gitu. Ya, makan warung di Bokwah di Banyuwangi itu aman, gitu ya. Kita ke Batam itu aman, nggak terkena nggak terkena COVID, gitu. Itu challenge bagi para marketer, ya. Itu Mbak.
Oke, baik. Jadi intinya Mas Iwo berarti tetap ada in collaboration antara offline dan online begitu ya. Jadi tetap Ya, wisatanya ya, tetap lokasi, tapi cara mencari tahunya, cara membayarnya, cara bookingnya dan lain-lainnya itu baru digitalkan. Tapi berkunjungnya tetap betul, nggak bisa diganti artificial tetap, atau virtual nggak bisa ya. Oke, betul. kemudian juga yang jelas adalah mungkin yang akan menjadi pertimbangan saat ini adalah bagi orang-orang yang akan berkunjung wisata tentu akan memperhatikan juga bagaimana tempat-tempat tertentu ini juga menerapkan CHSE begitu ya, supaya Ya, menjadi ya, pertimbangan untuk jaminan aman, nyaman dan tenang bagi pengunjung kan begitu ya. Oke, nah sekarang ya, masih kita sebagai marketer tentunya kan juga bukan hanya kita bagaimana menjual, memasarkan, mengusahakan bagaimana bisnis kita juga bisa grow gitu ya di masa saat ini. Tapi yang tidak kalah penting itu bagaimana dengan personal branding kita, cara-cara yang bisa kita lakukan di masa pandemi atau di era yang mega trend ini, Mas Iwo. Ini ada pertanyaan dari ya. Chris Rinhaksa. Bagaimana dengan personal selling saat ini yang juga perlu Ya. dilakukan? Ya, personal selling sebenarnya kalau namanya personal selling itu adalah bukan personal branding ya. Jadi personal selling itu adalah jualan tapi melalui orang, ya, melalui orang. Jadi itu kalau di dalam teknik selling ya. Teman-teman, personal selling di masa pandemi, saya kebetulan beberapa waktu lalu ketemu sama teman-teman Prudential, teman-teman AXA gitu ya. Kalau di apa namanya di asuransi itu memang selama ini pendekatannya adalah personal selling, ya. Personal selling itu artinya karena kalau produk asuransi kan penjelasannya agak sedikit dalam gitu ya, menjelaskannya sehingga mesti harus ketemu ya, ketemunya bisa di mall dan ketemu tuh bisa berjam-jam kan, atau ya mungkin paling cepat setengah jam lah ya. Tapi nggak kayak kalau kita beli mobil gitu kan mungkin bisa lebih cepat gitu ya, di mall gitu lihat sebentar 5 menit bisa tahu gitu. Tapi kalau di asuransi menjelaskan polisnya, menjelaskan kewajibannya, menjelaskan macam-macam itu lama. Itu memang harus pakai personal selling. Nah, sekarang bagaimana kondisinya untuk B2B selling ya, teman-teman yang customer-nya adalah B2B atau corporate, itu seringkali kita harus datang, kita harus apa namanya ketemu muka gitu. Kalau nggak ketemu muka itu nggak mantep gitu. Ya. Nah, nggak sah ya. Makanya di era pandemi teman-teman harus mulai membiasakan untuk yang saya sebut remote selling. Jadi konsumen itu sekarang at least sampai sepanjang tahun 2021 masih takut ketemu dengan salesman. Karena yang namanya salesman kan ganti-ganti kan, dari customer satu ke customer berikutnya gitu. Artinya sama kayak dokter, potensi untuk penularan seorang salesman kalau memang dia ngider itu juga tinggi gitu. Jadi yang terjadi sekarang salesman itu takut, ya ditakuti oleh customer. Maka mau nggak mau mesti harus kita melakukan pendekatan remote selling, ya. Nanti akan berkembang ilmunya. Bagaimana kita jualan via Zoom, ya kita presentasi via Zoom, kita apa namanya merayu customer via Zoom, ya itu adalah kompetensi baru yang harus dilakukan oleh teman-teman salesman ya agar kita jualannya goal gitu ya. Jadi memang agak nggak enak sih, saya sama kayak seminar gitu ya. Seminar itu kalau kita ketemu langsung ya kita ngejok dikit langsung ger gitu kan, langsung kita menambah semangat kita gitu kan. Tetapi kalau kita pakai Zoom, kita ngejok nggak ada yang ngetawain, maka ya kita nih nggak end gitu. Jadi mau ngejok lagi juga nggak bisa lagi gitu, artinya mati gaya gitu ya. Nah akhirnya memang kalau di Zoom kita nggak bisa, kita mati gaya gitu. Nah di selling juga begitu, pasti akan banyak teman-teman akan mati gaya ya. Tapi gimana kalau nggak ada batang, nggak ada buah ya akar pun jadi gitu. Maka teman-teman harus bangun kompetensi bagaimana tidak sesempurna kalau kita ketemu fisik, tapi teman-teman harus belajar untuk bagaimana remote selling ini. Jadi nanti trennya akan ke arah permanen ini, akan semakin ke arah remote selling, Mbak. Personal selling. Oke, berarti untuk personal selling ini intinya harus membangun kompetensi diri kita sehingga kita bisa melakukan reward selling yang beraneka ragam cara untuk bisa memastikan customer konsumen ini mau membeli apa yang kita tawarkan. Intinya begitu ya. Betul. Jadi mau tidak mau kita harus berani menembus batas dari keterbatasan kita untuk punya kompetensi melakukan reward selling tadi ya. Oke. Mas Iwan ini lebar banget, bahagia sekali kayaknya ya.
Oke, berikutnya ini banyak banget pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Dari pertanyaannya tadi sudah dijawab, kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Alfiano ya tulisannya ya. Bagaimana pandangan Ya, Mas Ibu mengenai loyalty di era COVID? Loyalty. Seperti apa, Mas? ya. Teman-teman, sekarang loyalty itu bergeser. Jadi saya mengatakan bahwa dengan adanya pandemi itu menciptakan apa yang saya sebut low trust society. Ya, kita ini semakin menjadi curiga. Kita gampang curiga, ya. Yang curiga ini dipicu oleh kita lihat orang-orang di sekitar kita ini kena COVID nggak gitu. Jadi kalau kita ketemu itu selalu curiga, wah dia kena COVID gitu, ya. Tapi kecurigaan ini kemudian melebar kemana-mana, ya, termasuk hal-hal yang nggak kaitan COVID pun akhirnya juga dicurigai gitu, sehingga memang kita menghadapi kondisi buruk di masa pandemi ini, masa yang saya sebut sebagai era low trust society, ya. Kita nggak percaya kepada pemerintah, kita nggak percaya kepada perusahaan, kita nggak percaya kepada brand gitu ya, kita nggak percaya kepada teman gitu ya, kita nggak percaya bahkan keluarga gitu. Kadang-kadang kita kerabat gitu, kalau kita mau kumpul-kumpul ada salah satu yang ulang tahun, kita jadi mikir nih ada salah satu kena, nanti kena anak saya, kalau anak saya kena pasti saya juga akan kena gitu. Jadi kita ini sekarang di masa fear, kita takut dan kita curiga gitu ya. Dampaknya apa ke brand? Ya, selalu starting dari konsumen. Ketika konsumen itu diliputi fear, ketika konsumen diliputi ketidakpercayaan, maka justru peran dari reputasi brand itu menjadi penting sekali, ya. Makanya mungkin teman-teman kemarin dengar ya yang di Batam ada Mandarin Hotel di Singapura, ya, itu terjadi penularan dan penularannya karena spraynya gitu, ya. Jadi setelah diinvestigasi oleh pemerintah ternyata sebabnya karena penularannya melalui spray gitu, ya. Nah, artinya apa? Artinya reputasi, integriti itu menjadi alat kunci untuk loyalty gitu, ya. Makanya saya mengatakan ketika satu brand atau satu contoh penerbangan, saya kemarin bikin status di IG, saya nulis di IG, ya, ketika ada airline ya, AirAsia dan Lion yang bukan Lion ya, Batik yang ada lolos gitu ya. Jadi setelah keluar dari pesawat, dari perjalanan keluar dari pesawat dites ternyata terkena COVID ya, tertular COVID gitu, bisa masuk di pesawat, maka reputasi dari airline itu on the line gitu, reputasinya dipertanyakan gitu. Jadi teman-teman di masa low trust society itu kepercayaan itu menjadi penting dan kepercayaan itu, trust itu menjadi kunci untuk loyalty. Makanya saya bilang sampai dengan akhir tahun 2021 sepanjang tahun pekerjaan terbesar teman-teman adalah CHSE branding. Ya, ingat tadi ya, konsumen itu prioritasnya back to the bottom. Back to the bottom salah satunya adalah safety. Jadi prioritas utama cari hotel itu bukan hotel yang indah, bukan hotel yang kolam renangnya paling luas, enggak. Cari hotel itu adalah hotel yang aman. Makanya sampai dengan akhir 2001, agenda terbesar marketer adalah melakukan CHSE branding. Ya, CHSE itu cleanliness, healthiness, safety, dan environment gitu. Dan yakinkanlah, bangunlah customer confidence, ya, bangunlah customer trust, karena begitu Anda bisa meyakinkan customer, maka customer itu akan balik-balik lagi, akan terbentuk loyalty. Jadi yang membentuk loyalty itu adalah CHSE branding, teman-teman. Yang membentuk loyalty adalah trust, customer trust atau customer corporate reputation. Jadi pada saat pandemi saat ini, reputasi itu menjadi sangat penting, terutama reputasi dalam konteks safety atau dalam konteks kita menjaga customer kita itu aman dari penularan COVID. Kira-kira gitu, Mbak. Baik. Jadi pertanyaan yang disampaikan tadi terkait dengan loyalty customer tadi ya, berarti highlight-nya adalah bagaimana kita tetap menjaga reputasi dan juga integriti kita sehingga trust itu tetap kita dapatkan dari para customer dan tentunya wajib untuk melaksanakan yang namanya CHSE. Bahkan kalau kita bicara CHSE kan ada sertifikasinya dan juga ada label I Do Care gitu ya. Berarti mau tidak mau kalau memang ingin mendapatkan loyalty customer, kita harus
menerapkan CHSE dengan sangat baik, kemudian juga reputasi dan integritas kita juga kita wujudkan dan kita lihatkan gitu ya Mas ya. Ya, jadi mungkin tambahan dikit Mbak. Jadi membangun brand di masa pandemi itu sekarang menjadi fragile ya. Fragile itu rapuh. Rapuh itu kayak gelas itu kan kalau jatuh kan piar gitu kan, langsung pecah semua kan. Nah, membangun brand di masa pandemi ini kayak gelas gitu ya, begitu jatuh langsung hancur semua ya. Maksudnya begini, teman-teman ketika punya bioskop misalnya, atau punya mall, atau punya resto, ada satu aja orang ya merasa bahwa tertular COVID karena makan di resto A gitu. Dia kemudian posting di IG, maka dalam waktu semalam, brand resto yang dibangun puluhan tahun itu akan habis berkeping-keping. Dan kasus itu banyak sekali sekarang ini ya. Contohnya airline itu ya, ketika adalah salah satu airline atau ada hotel yang kemudian yang ngomong customer ya, bukan pihak hotel, bukan pihak manapun, bukan kompetitor gitu ya. Tetapi yang ngomong customer bahwa aku nih loh nginep di hotel A, tetapi karena nginep di situ CHS-nya nggak bagus, kemudian aku terkena COVID. Maka habislah brand dari hotel itu. Atau ketika ada customer yang lolos masuk ke kabin pesawat, tetapi ternyata dia kena COVID gitu, maka habislah reputasi dari airline itu ya. Dan untuk brand itu gitu, jatuhnya gampang, hancurnya gampang, memulihkannya lagi itu pelan-pelan berpuluh tahun juga gitu. Jadi membangunnya berpuluh tahun, kena sekali IG gitu langsung jatuh, terus bangunnya merangkak lagi gitu ya, bangunnya rangkak lagi. Jadi merangkak, kena habis ya, runyam, terus merangkak lagi gitu. Nah, makanya teman-teman harus hati-hati dalam kaitan CHSE ini, karena begitu konsumen ngomong Anda menularkan COVID, maka habislah brand itu gitu. Ya, jadi di masa pandemi harus super hati-hati untuk kita, bukan masalah sertifikasi juga ya, kita sudah sertifikasi, tetapi ketika ada kasus misalnya, atau customer komen, wah ini nggak pakai masker, pelayannya, itu diposting di Twitter aja udah habis perusahaan itu ya, brand itu akan habis. Jadi makanya sekarang fokus karena customer back to the bottom, yaitu safety, maka fokus dari brand adalah back to the bottom. Jadi kita nggak usah ngomong diskon, kita nggak usah ngomong hotelnya hebat segala macam. Kita ngomong simple aja, CHSE kita itu paling top di dunia, itu udah selamat pokoknya. Itu. Oke, baik. Berarti highlight-nya adalah bagaimana sustainability dari penerapan CHSE itu yang harus betul-betul dipertahankan. Jadi bukan hanya sertifikasi saja, kalau ada kasus ambiar juga ya Mas Iwo ya. Berarti harus sustainability dari CHSE yang wajib. Teman-teman kadang-kadang kalau sudah punya sertifikat terus agak kendor, itu yang bahaya. Ya, mentang-mentang sudah punya sertifikat terus kita sebarang kan kita udah ada labelnya gitu ya. Nah, itu yang bahaya. Baik, ada banyak banget pertanyaan Mas Iwo. Berikutnya ini dari Pak Rudi Antono. Tadi untuk Alfian semoga terjawab ya pertanyaan terkait dengan loyalty tadi. Ya. Ini pertanyaan tentang bagaimana leisure ekonomi di 2021. Kira-kira prediksi Mas Iwo seperti apa? Oke, jadi leisure ekonomi tadi akan menghadapi new rule of the game ya, di mana pemain mesti harus semua berubah ya. Dengan 4 new rule of the game ini, yaitu yang pertama adalah leisure itu harus hygiene, ya, keselamatan menjadi pilar utama, ya, leisure. Yang kedua, leisure harus low touch, ya, low touch artinya look book pay-nya itu mesti harus tanpa sentuhan, ya, look itu nyari informasi destinasi, kemudian book itu ngebook hotelnya, pay itu bayarnya itu mesti harus low touch atau bahkan kalau bisa contactless, ya. Terus kemudian ketiga, leisure mesti juga harus less crowd. Ya, bagaimana diatur festival itu mesti harus kerumunannya dijaga. Konser musik harus gimana dijaga, gitu ya. Kita masih belum ketemu formatnya ini. Nanti mungkin pakai APD semua ya. Jadi konser musik jingkrak-jingkrak tapi pakai APD. Bisa jadi begitu. Ya, kita sedang nyari format sekarang. Terus yang ketiga adalah low mobility. Sampai dengan akhir 2021, teman-teman, konsumen masih takut naik pesawat. Sehingga dari Jawa ke Labuan Bajo, dari Jawa, Jakarta ke
Raja Ampat akan masih sulit. Saya melihat nanti pariwisata itu akan terlokalisasi per pulau, ya. Jadi yang di Sumatera, kebetulan Trans Sumatera sudah mulai jalan, liburannya di seputar Sumatera. Yang Jawa itu dari Jakarta paling jauh Bali gitu ya, Bandung, Jogja gitu. Nah, yang Jakarta ke Labuan Bajo karena harus naik pesawat mungkin agak masih belum bisa growing gitu ya. Nah, jadi mungkin yang dari timur ke timur gitu. Jadi jaraknya karena low mobility, jaraknya tidak bisa jauh gitu ya. Karena semakin jauh ya, jarak itu semakin jauh, potensi penularan akan makin tinggi. Semakin dekat kita akan semakin berkurang. Apalagi tadi saya mengatakan bahwa kendaraan yang paling aman untuk traveling saat ini bukan kapal laut, bukan pesawat, ya, bukan kereta, tetapi adalah mobil. Jadi nanti kenormalan baru akan terjadi. Liburan itu keluarga, ya, keluarga, bapak ibu, anaknya 2 atau 3, ya, mobilnya Avanza bisa gitu. Yang agak kaya ya mungkin Pajero segala macam, kira-kira nggak besar, kira-kira 5-6 orang. Dan yang nyetir bapak ibu, bukan sopir. Karena ya mungkin sopir untuk yang kaya mesti di-swipe dulu. Karena bayangkan kita ke Banyuwangi naik road trip ke Banyuwangi naik mobil, terus kemudian sopirnya baru kita nggak ngerti dia siapa, kan takut kan. Jadi nanti akan gantian nyopir, bapak sama ibu. Nah, kalau gantian nyopir, kalau kita ke Bali 28 jam, akan berat kan. Maka kenapa jaraknya akan pendek-pendek. Jadi kalau nyopir gantian bapak ibu, mungkin masih mungkin ke Bandung, mungkin ke Semarang 5 jam, ya, atau mungkin ke Jogja kira-kira 6 jam gitu, ya, itu lewat darat. Memang nanti via pesawat mungkin akan tetap ya, tapi nggak akan grow banyak, tapi yang nggak panjang. Jadi mungkin ke Batam, Jakarta Batam mungkin masih oke, ya, atau Belitung masih oke gitu. Tapi Labuan Bajo mungkin agak sulit karena terlalu jauh. Raja Ampat mungkin agak sulit gitu. Jadi saya nyebutnya micro tourism, teman-teman. Micro tourism itu adalah waktunya nggak panjang, jadi paling lama 5 jam atau 6 jam road trip, ya, atau kalau penerbangan 1 jam, kurang dari 1 jam. Terus kemudian nginepnya juga nggak lama, paling 3 hari, 2 hari gitu. Jadi karena low mobility, jadi arahnya nanti akan semakin ke micro tourism, ya, perjalanannya nggak lama, nginepnya nggak lama, gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi Pak Rudi udah terjawab ya Pak ya. Intinya adalah bagaimana higienitasnya dikedepankan, kemudian juga low touch, low prod, dan juga low mobility. Dan termasuk tadi juga disampaikan oleh Mas Siwo bahwa sudah berubah tren wisatanya adalah wisata yang regional dalam jangka waktu yang pendek dan tidak jauh-jauh jarak tempuhnya. Karena belum tentu bisa bayar sopir atau mungkin memang ribet kalau harus nanti swab dan seterusnya untuk sopir juga, mendingan nyetir sendiri. Kalau harus lama dan jauh kan ambiar juga, kakinya pegel ya Mas ya. Oke. Nanti saya ramalkan camper van itu akan growing di Indonesia. Selama ini camper van nggak banyak, adanya kan di Amerika gitu ya. Nanti akan rame itu. Jadi camper van nanti bikin festival gitu ya, bikin kayak kemah gitu, tapi isinya mobil-mobil camper van gitu, itu akan seru nanti. Karena keluarga-keluarga nanti format baru ya. Gitu. Ya, mungkin akan itu membentuk baru nanti. Oke. Baru. Baik, terima kasih Pak Rudi, pertanyaannya sudah terjawab. Berikutnya nih ada yang menarik nih. Dari Meidi Ferdiansyah. Mas Siwo nanya dong, bagaimana persaingan antara bank dengan fintech ke depan? Akankah bank ini akan menjadi pemenang karena sudah mengkombinasikan antara offline dan online? Sementara fintech ini sejauh ini dominan untuk online saja gitu. Termasuk juga saya rapel pertanyaan juga terkait dengan industri kesehatan gitu ya, yang sekarang juga banyak dikuasai juga oleh home industry yang mulai bisa diproduksi di rumah gitu dan seterusnya. Nah, ini seperti apa? Ya, kalau di bank ini sekali lagi sebenarnya masalah bagusnya bagi para pemain incumbent, pemain bank konvensional itu dengan adanya pandemi itu dipecut ya. Jadi yang awalnya mikirnya digital banking itu sampingan aja lah ya, kantor cabang nanti yang utama gitu ya. Tetapi dengan adanya
adanya pandemi itu meningkatkan melonjakkan sense of crisis, sense of urgency dari bank untuk win back gitu ya, untuk win back ya. Nah, sekarang dengan adanya open banking ya, dengan adanya open banking, maka fintech dengan bank ini semakin jadi sudah lagi, kalau dulu saya ingat sekali itu 3, 4, 5 tahun yang lalu kehadiran fintech ini akan bakal meruntuhkan bank gitu ya. Nah, itu diskursus 5 tahun yang lalu, tapi yang terjadi bank semakin going digital, dan kemudian dengan pandemi ya, itu makin urgensinya makin tinggi gitu, sehingga kemudian investasi ya direktur IT bank itu menjadi pekerjaan yang paling bergengsi sekarang, karena bank semua go digital, capex ditanamkan berat sekali ke digital, dan kemudian ada konsep open banking. Ya, open banking itu kita kolaborasi lah intinya dengan e-commerce, dengan pemain, dengan Traveloka ya, dengan pemain fintech ya, atau pemain digital, sehingga kemudian ya kekuatan bank itu sekali lagi di size sih, karena duitnya banyak ya. Maka kemudian yang terjadi menurut saya dengan pandemi itu mempercepat proses kolaborasi ya, atau saling mengisi antara fintech dengan dengan bank ya. Fintech di masa pandemi karena investor lagi susah juga, maka banyak fintech kesulitan duit gitu ya. Jadi kalau fintech kesulitan duit, maka alternatifnya adalah minta dibeli sama bank atau kolaborasi sama bank ya. Jadi sekarang investor itu juga ya, dulu fintech yang waduh jor-joran diskon segala macam, cashback segala macam, sekarang sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena kucuran duitnya sudah nggak ada gitu, karena krisis ini gitu ya. Maka yang terjadi kemudian merging antara fintech dengan bank itu, baik dibeli maupun kolaborasi, itu akan semakin kencang di masa pandemi. Jadi end game-nya bukan lagi win-lose ya, tetapi kemudian kolaborasi menghasilkan win-win antara fintech sama bank ya. Itu kira-kira yang terjadi seperti itu. Nah, terus yang kedua, yang kesehatan gimana tadi? Yang kesehatan kan tentunya juga termasuk seperti produksi masker, kan banyak sekali juga yang memakan korporat karena banyak produksi masker kain, belum lagi harga-harga masker medis yang mungkin sudah semakin turun sekarang. Nah, ini imbasnya kepada korporat itu pertama. Lalu yang kedua juga contoh kalau laboratorium kesehatan dari Kris juga, mau nggak mau kan harus touch gitu ya, nggak bisa low touch. Kita mau meriksa orang sakit kan harus pakai menyentuh juga. Nah, ini gimana nih Mas Iwo? Ya, jadi kalau di kesehatan tentu saja telemedicine itu hanya bisa dilakukan untuk pemeriksaan yang ringan ya. Kita lagi pilek, kita lagi pegel-pegel gitu, kita. Tapi kalau sakit jantung terus harus operasi ya nggak bisa pakai telemedicine gitu ya. Jadi tetap rumah sakit tentu saja akan tetap untuk pemeriksaan yang besar itu harus ke rumah sakit ya. Tetapi untuk yang kecil ya itu, karena yang kecil ini kan banyak ya, kecil ini kan banyak yang orang sebenarnya perlu cuma obat jalan, itu kan besar ya, marketnya besar sekali. Nah, itu nanti akan diisi oleh para pemain yang fintech gitu ya, pemain teknologi gitu. Nah, terus terkait tadi produk-produk yang kaitan ke imunitas, ke kesehatan ya, contohnya jahe merah misalnya, itu sekarang terjadi karena kena layoff ya, karena munculnya stay at home ekonomi tadi itu mulai banyak keluarga-keluarga itu menjadi entrepreneur ya. Dia bikin, kan kalau gajinya berkurang ya, atau karena kena layoff, maka terpaksa kan jadi entrepreneur. Jadi banyak sekali sekarang entrepreneur di rumah, kerja di rumah ya, saya sebutnya home entrepreneur, yang itu terjadi karena kepaksa ya, karena memang nggak boleh keluar rumah dan karena kena layoff gitu. Nah, itu banyak produknya memang mengarah kepada produk-produk yang sifatnya untuk kesehatan ya, untuk makanan, kesehatan dan imunitas tadi. Itu akan growing luar biasa nanti. Itu Mbak. Oke. Baik, jadi memang akan menjadi growing terus ya. Jadi yang menyikapinya ya kita mau nggak mau harus mengikuti tren yang ada, begitu ya Mas Iwo ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, karena memang kebetulan kan banyak banget pertanyaan, tapi karena waktu juga Mas Iwo juga pasti punya kesibukan yang lain, dan kita sulit waktunya ini ya. Nah, sekarang yang paling menarik tadi pertanyaan sebelumnya dari Stefani Yuliana terkait dengan produksi masker kain dan seterusnya yang juga mempengaruhi ke korporat gitu ya. Lalu juga tentang bagaimana layanan kesehatan juga memang mau
tidak mau untuk pelayanan yang berat harus dengan tindakan, nggak bisa lewat virtual. Ya. Kalau mau operasi jantung lewat virtual, yang ada lewat semua pasiennya ya. Oke, nah satu pertanyaan terakhir nih Mas Iwo dari sebentar saya pilih karena pertanyaannya banyak ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini adalah bagaimana tentang marketing yang baik. Oke, sebentar saya pilih sebentar. Wah banyak nih ya. Oke, dari Raditya Yohansa, packaging yang menarik dan marketing yang bagus di era ini yang paling tepat apa, Mas Iwo? Tips dari Mas Iwo, karena tadi Pak Presiden IMA Chapter Batam bilang Mas Iwo ini semua materinya daging semua gitu, kayak saya nih daging semua. Gitu. Silakan, bagaimana menjadi packaging yang menarik dan marketing yang bagus di saat ini? Ya, jadi packaging di masa pandemi itu yang pertama sekali lagi, nanti packaging itu akan mengalami inovasi, ya, tidak lagi bentuknya yang bagus, indah, tetapi mengarah kepada packaging itu sekali lagi prioritas konsumen adalah keselamatan. Jadi nanti packaging itu akan bergeser mengarah kepada menjamin kepada keselamatan. Ya, nanti garis-garis yang putus, ya, itu akan semakin banyak lengkung karena itu bisa menjadi tempat bersemayamnya virus gitu ya. Jadi nanti akan terjadi revolusi dari sisi packaging, ya. Tentu saja ergonomis, kemudian convenient itu akan jadi penting. Tapi yang paling utama packaging itu nanti akan mengarah kepada akan semakin mengarah kepada aspek keselamatan, ya. Terus kemudian karena nanti banyak produk itu secara digital, ya, maka packaging itu banyak dari awalnya packaging itu konsepnya adalah 3 dimensi, maka dengan adanya kita pakai screen, ya, kita lihat packaging itu kan kebanyakan dari screen kan, karena kita belinya di Tokopedia atau di Bukalapak, kita lihat packagingnya kan berarti di screen, bukan lihat secara langsung di supermarket gitu. Kalau di supermarket kita akan bisa pegang, kita bisa lihat-lihat secara 3 dimensi. Nah, ketika kita berbelanja nanti akan semakin banyak ke online, maka packaging yang dilihat itu walaupun 2 dimensi harus bisa mencerminkan bagaimana isinya, bagaimana produknya gitu. Itu akan menjadi challenge bagi marketer ya untuk bagaimana menampilkan packaging itu secara 2 dimensi, tidak 3 dimensi. Karena nanti akan banyak konsumen itu yang ke platform digital dan melihat packaging itu dari screen. Screen itu nggak bisa 3 dimensi. Ya, mungkin nanti dengan adanya virtual reality itu akan dimungkinkan nanti. Itu akan berkembang lagi. Itu kombinasi antara 2 dimensi dengan 3 dimensi. Tetapi dalam waktu sampai 2021 ini, ya, maka packaging harus diarahkan nanti bagaimana dia bisa tetap stand out itu di medium yang 2 dimensi, ya, yang bisa dilihat secara bagus di screen, ya, karena kita belanjanya nanti via screen, ya, gitu Mbak. Oke, baik. Jadi memang harus ada sebuah formasi atau format khusus untuk packaging yang juga harus diperhatikan dan supaya bisa looks good on screen gitu ya. Berarti harus minimal 2 dimensi, bahkan nantinya akan menjadi 3 dimensi, bisa jadi akan diperlukan gitu ya. Oke. Nah, ini ada susulan pertanyaan terakhir banget ini. Kira-kira kalau untuk pendidikan Mas, satu terakhir dari Ayah. Oke. Teman-teman di pendidikan itu nanti akan terjadi revolusi luar biasa, ya. Jadi terutama di pendidikan dasar, ya, nanti ini pendidikan antara dasar, menengah, sama tinggi ini akan agak beda. Yang di dasar teman-teman, ya, ini sudah dulu di awal-awal kita bilang nanti akhir tahun anak-anak kita udah bisa masuk sekolah, gitu ya. Terus sekarang sudah nggak ada berita dari pemerintah kapan anak-anak itu akan sekolah. Gitu. Jadi masih uncertain, masih nggak tahu anak kita itu mau sekolah kapan, ya. Nah, jadi dengan kasusnya naik terus, even nanti saya nggak yakin juga vaksin itu akan kemudian terus lenyap semuanya. Jadi anak-anak itu nanti, dan sekarang ini karena sudah setahun belajar di rumah,
mereka juga sudah mulai nyaman ya belajar secara daring di rumah, ya termasuk working from home. Saya sudah nyaman bekerja di rumah. Saya malah nggak mau lagi kerja di kantor sekarang, ya. Jadi enakan kerja di rumah, gitu ya. Bisa sambil tidur-tidur, sambil nonton Netflix, gitu ya. Kalau di kantor nggak bisa, nanti kalau ketahuan bos kan dimarahin, gitu ya. Nah, sama anak-anak sekarang itu sudah mulai nyaman, itu belajar itu dari rumah, ya. Dan memang generasi milenial dan generasi Z itu memang salah satu cirinya adalah self learning sebenarnya. Ya, jadi dia belajar dari YouTube, dia belajar dari TikTok gitu. Itu sendiri tanpa di programming misalnya, itu dia belajar sendiri tanpa perlu, karena kalau di YouTube ya atau di banyak konten itu kan ada di step-stepnya kan diajarin gitu ya. Jadi bisa jadi ini yang di ujung tanduk guru juga gitu. Guru akan nganggur juga nanti ya. Ketika platform belajar yang cara mandiri itu akan makin maju. Jadi teman-teman, saya melihatnya nanti di kenormalan baru, memang perjumpaan di kelas itu nggak akan hilang. Jadi saya lihatnya kemungkinan 3 hari di kelas, 2 hari di rumah, atau bahkan sebaliknya. Ya. Karena apa? Karena belajar secara online itu juga ada kelemahannya. Anak-anak menjadi tidak fokus, ya. Anak-anak terus juga ngerepoti orang tua, karena orang tua biasanya nggak ngajarin anak, terpaksa sama-sama di rumah dia ngajari anaknya gitu. Sehingga yang kerepotan juga orang tua gitu. Jadi orang tua itu di satu sisi nggak pengen anaknya sekolah ya karena takut ketularan, tapi di sisi lain juga dia pengen anaknya di sekolah, karena kalau anaknya dititipkan di sekolah dia lepas gitu ya. Mak-mak yang sibuk ini lepas tanggung jawab dari anak, serahkan ke guru gitu ya. Nah, jadi nanti yang terjadi omni lagi, hibrid, ya, kombinasi antara kita itu di rumah sama kita di sekolah, ya. Itu kalau yang di menengah dan mungkin di dasar dan menengah. Kalau di perguruan tinggi, ya, saya kira arahnya akan semakin fully online, ya. Memang ada certain yang memang harus ketemu, ya, certain yang ketemu. Tapi ketemunya bukan kuliah yang sifatnya knowledge. Ya, ketemunya sifatnya yang kalau diskusi, kalau eksplorasi, atau ada project gitu. Jadi bukan yang sifatnya one way, kuliah. Makanya peran dosen nanti akan bergeser dari yang awalnya ngajari, ya, menjadi dosen itu menjadi fasilitator. Jadi diperlukan dosen itu pada waktu mahasiswa perlu case study, bahas case study misalnya. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya pengetahuan, knowledge, itu mahasiswa akan belajar sendiri, dikasih materinya belajar sendiri, dia ke kampus hanya untuk kalau ada diskusi atau ada project atau ada apa gitu. Sehingga nanti kemudian saya yang membayangkan agak sedih adalah nanti sekolah-sekolah yang banyak di Indonesia atau kampus-kampus yang banyak itu bisa nganggur nanti, ya, bisa utilisasinya menjadi rendah gitu. Dan bisa jadi nanti kalau sebelumnya sekolah itu hebat karena gedungnya, atau universitas itu hebat karena gedungnya, itu jadi nggak relevan mas, karena pembelajaran nanti ke sekolah itu seperlunya gitu, ya, ke kampus itu seperlunya gitu. Jadi banyak proses pembelajaran dilakukan secara daring, ya. Ini kayaknya sampai dengan pertengahan 2021 dan bahkan mungkin akhir 2021, rasanya anak-anak ini masih belum bisa masuk sekolah ini. Ya, jadi nanti kalau prosesnya lama sampai 2 tahun, maka sudah perilakunya akan terbentuk. Anak-anak itu sudah nyaman belajar itu dari rumah ketimbang ke sekolah gitu. Nanti jadi lupa belajar di sekolah itu gimana, jadi lupa nanti, ya, karena sudah keseringan belajar di rumah. Kira-kira gitu, Kak. Oke, baik. Jadi artinya Mas Iwo kalau belanja terkait dengan pendidikan, pelatihan dan sejenisnya, berarti tetap juga mau nggak mau kita harus membuatnya menjadi digital juga ya, karena sampai dengan saat ini bahkan tadi Mas Iwo prediksi sampai dengan pertengahan bahkan akhir tahun sepertinya memang belum bisa terlalu banyak bertemu muka, baik itu dari level paling dasar, menengah maupun bahkan universitas, kecuali diskusi khusus dan hal-hal tertentu. Berarti kita harus digital juga kalau punya paket-paket pelatihan, pendidikan dan seterusnya ya. Ya. Secara umum kalau skill itu memang harus ketemu. Tetapi kalau knowledge itu dengan daring ya. Skill itu keterampilan. Misalnya keterampilan menjual.
itu keterampilan menjual itu kalau kita baca diktat nggak bisa. Jadi masih ada role play, harus latihan jualan betul gitu. Jadi nanti kalau training di perusahaan atau di kampus ya, pengajaran di kampus, nanti akan terbagi. Yang sifatnya skill akan tetap physically ketemu, tapi yang sifatnya knowledge itu akan dilakukan secara self-learning melalui daring. Oke, baik, mantap, luar biasa. Boleh kita semua tepuk tangan, lambaikan tangan dulu untuk Mas Siwo, ini luar biasa loh, senyumnya lebar sekali pagi ini. Dan teman-teman sahabat IMA di IMA Batam Talk perdana ini tentunya memang masih banyak kekurangan dari kami, tapi it's okay, kita berproses juga. Ini salah satu cara bagaimana kita bisa fun edukatif untuk bisa menggali ilmu dari orang-orang hebat seperti Mas Siwo. Biar hebatnya nggak ada di Mas Siwo sendiri, tapi ketularan juga buat kami di Batam dan kota-kota lainnya juga ya. Dan by the way katanya the more you give, the more you get. Jadi semakin kita banyak ngasih, secara otomatis saya dapat banyak. Gitu. Exactly, 100% agree with you, Mas Siwo. Oke, yang jelas teman-teman sahabat IMA Batam terkait dengan apa yang beliau sampaikan tentang mega trend atau mega shift tadi, yang perlu kita highlight adalah bagaimana perubahan karakter dari konsumen itu sendiri juga harus kita iringi dengan perubahan kita sebagai seorang marketer, sehingga semuanya bisa equal, bisa mengimbangi apa yang dibutuhkan kita berikan, apa yang diinginkan kita sampaikan, kita kasih apapun yang menjadi pola atau karakter dari kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan bagaimana kita melakukan selling juga, tentunya kita harus membangun kompetensi diri, mau tidak mau ketika ada keterbatasan kita harus berani menembus batas itu, supaya kita mendapatkan loyalty customer tadi dengan memberikan reputasi yang baik, kemudian juga integritas yang cukup baik, juga tentunya dengan melakukan banyak cara-cara untuk reward selling dan lain sebagainya, sehingga dan yang paling pentingnya adalah juga bagaimana kita menjadi individu atau seorang marketer ataupun mungkin kita tim dari sebuah perusahaan yang peduli atau aware untuk menerapkan CHSE bisa sustainable kita terapkan. Jadi bukan hanya sertifikasi saja, tapi bagaimana memberikan kepastian rasa aman, kepastian rasa tenang, kepastian rasa nyaman bagi para customer kita di berbagai sektor bisnis kita. Kemudian juga yang harus kita pahami juga dengan pola bisnis yang akan kita kembangkan adalah bagaimana memahami pola customer yang stay at home, kemudian kembali ke kebutuhan awal, virtual, dan juga lebih melibatkan tentang empathic society yang menjadi juaranya, menjadi power yang paling besar kita untuk bisa menjual atau memasarkan usaha kita. Begitu ya Mas Iwa ya? Oke. Dan tentunya dengan apapun perubahan yang terjadi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus go digital, kita harus juga menjadi pribadi yang juga siap dengan apapun perubahan yang ada, atau kita akan dilibas oleh perubahan itu sendiri, oke? Ya. Baik, terima kasih Mas Siwo, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan bisa terus tersenyum lebar yang begitu sumringah, membuat energi mudah-mudahan sehat, rezekinya makin lancar dan berkatnya banyak juga, mudah-mudahan nanti Wanjak bisa ke Batam lagi ya Mas Siwo ya. Oke, sukses Mas Siwo, apapun yang sedang dilakukan, diusahakan, semoga diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. God bless you. Yuk, terima kasih. Baik, dan teman-teman di IMA, untuk di IMA Batam Talk perdana kali ini, terima kasih banyak untuk Pak Pres kita, Pak Irfan, dan juga Ibu Sekretaris kita, Ibu Yatmi, yang sudah membantu menyiapkan tempat, dan semua pengurus IMA Batam, dan seluruh yang bergabung hari ini. Kekurangannya nggak usah dilihat, lihat bagusnya aja, ambil baiknya aja. Silakan diterapkan ilmu yang diberikan oleh Mas Siwo tadi, dan terima kasih juga untuk Mbak Indah yang ada di belakang layar, tim sukses kita dari Miracle juga, dan untuk semuanya yang jelas bahwa kita harus punya keyakinan. Kenapa? Karena 50% dari keyakinan kita ini sangat membantu apa yang kita ingin capai, dan yakinlah kita hanya bisa berusaha dengan segala daya dan upaya, tapi selebihnya tetap Tuhan yang punya cerita. Oke? Saya Dia Pramesti pamit untuk kebersamaan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di periode kedua, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, dengan lokasi yang berbeda. Oke? Intinya jaga kesehatan, jangan lupa terapkan protokol kesehatan, gunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah, jaga jarak dengan orang lain di sekitar Anda, kemudian juga pastikan tidak berkerumun, dan lebih ingat untuk sering-sering mencuci tangan dengan air dan sabun, dengan baik dan benar. Maskernya dari mulai hidung sampai dengan dagu, jangan hanya di bawah hidung ya. Oke. Oke, baik, terima kasih.
kasih, pokoknya sukses dan sehat buat semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ima Batam, yes, yes.